Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lutfi Fakiuddin Mulyana, NIM 12011846 dari kelas T4205 akan membahas soal ujian akhir semester Statistika Industri 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan ujian akhir semester Statistika Industri 2020. Soal nomor 2. Berikut adalah soalnya. Akan saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut adalah datanya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Nah, yang ditanya di soal nomor 2 ini ada 5. Yang satu ada buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua ada hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang ketiga, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang keempat, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang terakhir adalah tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis yang dimanggung. Berikut solusinya, yaitu A, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Dari data soal sebagai berikut, didapatkan scatter plot seperti ini, di mana didapatkan dari data ini. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, dari data ini kita mencari rata-rata dari X dan Y-nya dengan jumlah sebagai berikut. Nah, mencari korelasi itu agar lebih mudah dapat dilakukan dengan membuat tabel perhitungan sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu R sama dengan seperti ini. Nah, kenapa kita memakai perhitungan seperti ini? Agar R-nya itu ketemu gitu. Nah, dari rumus ini kita masukkan min 427,625 dibagi 451,906 dapat dari akar 711,875 dikali 286,875 menghasilkan hasilnya min 0,946. Karena nilai R mendekati min 1, maka adanya hubungan antara X dan Y. Yang ketiga atau C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B. Nah, ada rumus sebagai berikut. B sama dengan seperti ini, yaitu min 427,625 dibagi 711,875. Min 427,625 itu dari hasil ini, dan 711,875 itu dari yang ini. Maka hasil B adalah min
6,007. Di rumusnya yaitu intercept A sama dengan Y rataan min B X rataan ini kita dapatkan 20,875 dari sini rataan Y dan dikurang B-nya dari sini dan rataan X-nya dari sini. Nah, maka didapatkan hasil 43,326. Maka estimasi untuk intercept A dan slope B adalah sebagai berikut. Kita masuk ke nomor 4 atau D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. 5%, maka ininya 0,05. Nah, yang pertama itu kita tentukan H-nya. H-nya itu adanya pengaruh X dan Y. H1-nya tidak ada pengaruh X dan Y. Yang ketiga, kita uji statistik. Nah, diketahui bahwa N dari data di soal ada 8. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N sama dengan 8. Derajat bebas itu memiliki rumus V sama dengan N kurang 2. Kita tahu N adalah 8, maka hasilnya sama dengan 6 setelah dikurangi 2. Maka T tabel itu sama dengan T 0,025 garis titik 6. Nah, kita bisa lihat hasilnya di tabel ya. Kita lihat di sini 0,025 yang saya sudah lingkari dan dari V tersebut yaitu kita lihat V 6. Maka kita ambil 2,447. Maka kesimpulannya telak H0 atau terima H1. Ya. Soal terakhir adalah tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis yang dibangun. Di sini gimana kita tentukan proporsinya? Yaitu dengan adanya X, data, Y data, min Y, SST, SSR, dan hasil terakhirnya ada SE. Nah, proporsi variansi itu sama dengan SSR bagi SST. Yang data yang saya hitung adalah 0,89333 seterusnya. Maka sama dengan 89,30% atau bisa dibulatkan 89,50%. Sekian penjelasan soal nomor 2 ujian akhir statistika industri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.